Pemirsa, selebritas sekaligus istri terdakwa Harvey Muiz, Sandra Dewi, hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Dalam kesaksiannya, Sandra Dewi membantah tas-tas mewah yang dimiliki merupakan pemberian dari suaminya Harvey Muiz. Sementara itu, pelantikan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Gibran semakin dekat. Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat membocorkan bahwa kabinetnya banyak diisi menteri-menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo. Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Selebritas sekaligus istri terdakwa Harvey Muiz, Sandra Dewi, hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Dalam kesaksiannya, pemirsa, Sandra Dewi menjelaskan soal sumber harta kekayaan yang dimilikinya. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Kali ini istri terdakwa Harvey Muiz, Sandra Dewi, dihadirkan sebagai saksi. Sandra Dewi memasuki ruang sidang dengan pengawalan ketat pengacaranya. Dalam kehadiran perdananya sebagai saksi, Sandra Dewi dicecar hakim terkait harta yang dimilikinya, termasuk jumlah uang deposito yang dimilikinya. Kemudian ada deposito ya? Betul. 33 miliar ini? Iya, yang mulia. Ya. Itu tabungan di saya. Bank Mega? Ya. Apa yang tadi mulai tahun 2004 itu? 2004, ya, jadi di rekening Bank Mega ini 100% hasil keringat saya dari tahun 2004 yang mulia. Dan tidak pernah ada aliran dana atau transferan dari suami saya dan semua yang ada di sini, di sebelah kanan saya, tidak pernah. Hakim juga menanyakan terkait 88 tas branded yang dimiliki Sandra Dewi. Ia mengkonfirmasi jika tas branded miliknya murni merupakan hasil endorse. Betul, tas-tas endorsement saya ini disita. Dari apa benar jumlahnya 88? Betul yang mulia. Dari 23 toko yang mengendorse saya ini, yang memberikan tas ini kepada saya, pihak penyidik sudah memanggil 3 orang toko dan tiga-tiga ini sudah menjelaskan kalau ini mereka memberikan kepada saya. Tidak pernah saya beli tas ini. Memang ini adalah suatu berkat untuk saya karena saya suka tas dan toko-toko ini juga senang mengendorse saya. Begitu juga emas. Sandra juga menyampaikan keberatan atas penyitaan harta pribadinya karena sejumlah pihak pemberi endorse mempertanyakan penyitaan tersebut. Sebelumnya, Sandra Dewi diduga terlibat dalam dugaan korupsi yang menyeret suaminya, Harvey Muiz. Sandra Dewi disebut mentransfer uang senilai 10 miliar rupiah ke rekening istri Direktur Utama PT Refine Bangkatin, Suparta Anggraini. Tim Liputan, iNews melaporkan. Usai hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah, Sandra Dewi mengatakan jika usaha tambang timah sudah ada di Bangka Belitung sejak ratusan tahun lalu dan jadi mata pencaharian utama warga Bangka Belitung. Saya harus menyuarakan apa yang mereka post di sosial media, apa yang mereka suarakan di sosial media selama ini tidak terdengar sama sekali. Karena masyarakat kami ini, nenek moyang kami ini adalah penambang timah. Masyarakat kami sudah memiliki budaya kerja selama ratusan tahun. Jadi sekarang banyak sekali masyarakat kami yang kehilangan mata pencahariannya. Dan keadaan Bangka Belitung pun menjadi mencekam, banyak pencurian, perampokan, dan juga begal di mana-mana. Tentang potensi kerugian alam yang digaung-gaungkan. Menurut saya, Putri Bangka Belitung, nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu. Kolong-kolong timah ini sudah ada lama sekali. Dari saya waktu datang ke Jakarta sudah ada kolong-kolong bekas timah ini. Apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah? Jadi saya harap jika ada aksi seperti ini harus ada juga solusi peraturan yang cocok dengan keadaan dan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan apa yang saudara saya sampaikan di Bangka Belitung. Semoga ada peraturan yang sesuai dengan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung. Karena ini bukan hanya masalah
masalah saya, tapi masalah di Bangka Belitung. Karena swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka Belitung, memberikan lapangan pekerjaan yang banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masyarakat. Kejaksaan Agung terus mendalami aliran tindak pidana pencucian uang dari kasus korupsi PT Timah, termasuk memeriksa Sandra Dewi yang diduga menerima aliran dana dari Harvey Muiz, suaminya. Kisah bak Cinderella Sandra Dewi sebelumnya diidam-idamkan banyak wanita, dinikahi pria tampan dan hidup mewah bergelimang harta. Namun siapa sangka harta sang suami ada juga yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. 88 tas mewah Sandra Dewi disita Kejaksaan Agung, 6 diantaranya ternyata KW alias tiruan. Sebelum disita, Sandra Dewi mengelak dan menyebut tas-tas mewah koleksinya merupakan hasil endorsement. Harvey Muiz kini menjadi terdakwa korupsi PT Timah bersama Crazy Rich Pig Helena Lim dan tersangka lainnya merugikan negara 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan aliran dana korupsi PT Timah. Di samping 88 tas mewah, Harvey Muiz mentransfer sejumlah uang seolah-olah untuk operasional rumah tangga dan kebutuhan pribadi. Harvey juga mentransfer sejumlah uang ke rekening pemilik online shop Snow Celine Luxury untuk pembelian tas-tas mewah Sandra Dewi. Kejaksaan Agung juga menemukan pembelian 141 perhiasan dan logam mulia yang disimpan di safe deposit box atas nama Sandra Dewi. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Sandra Dewi diduga menerima aliran dana miliaran rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Helena Lim turut dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi PT Timah di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Ia bersaksi untuk sejumlah terdakwa dalam kasus ini, termasuk Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Pemirsa, dalam persidangan, pemilik perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange menjelaskan perkenalannya dengan Harvey Muiz. Helena mengenal Harvey Muiz karena Harvey kerap melakukan jual beli valuta asing dengannya. Dalam dakwaan, Harvey Muiz mengumpulkan uang pengamanan berkedok dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk melakukan kegiatan tambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Dalam persidangan, Helena mengaku pernah menampung uang sekitar 20 hingga 30 juta US dollar dari dana tersebut. Kalau bisa sekalian ada bukti-bukti yang masih yang kita. Sekarang juga waktu di BAP saya tuh ada saya bilang bahwasanya transaksi dari orang-orang yang dipanggil di atas dasar saya itu sekitar 20 sampai 30 juta US. Itu yang di BAP saya yang mulia. Ya, 20-30 juta US ya. Benar yang mulia. Kalau dikurskan waktu itu berapa? Untuk 2018 sampai 2021 lah ya. Waktu itu kursnya berapa? Untuk Singapura apa dolar Amerika? Banyak kan USD yang mulia. USD ya? Iya mulia. Ya, berapa waktu itu? Apa 15.000 apa 14.000? Waktu ditunjukkan slip itu, tidak ditunjukkan ya. Itu mungkin waktu tahun itu sekitar 14 atau 15.000 ya. Ya, kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 21 orang tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan, nilai korupsinya merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga saat ini Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sidang Harvey Muiz digelar di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya.
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melanjutkan kampanye dengan meninjau acara pengobatan gratis bagi warga Komplek Tomang City Garden Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis pagi. Kepada warga, RK menjanjikan perbaikan di sektor kesehatan bagi anak hingga lansia, salah satunya dengan program dokter keliling. Pemirsa, RK mendatangi acara pengobatan gratis tersebut dengan mengendarai bajai pada Kamis pagi. Datangan RK disambut antusias oleh warga peserta acara pengobatan gratis. Tak ketinggalan, RK juga menyempatkan diri untuk memeriksakan kesehatan dirinya kepada dokter yang bertugas. RK kemudian mendengarkan keluhan dan curahan hati masyarakat tentang berbagai aspek. Warga berharap Ridwan Kamil dapat memperbaiki sektor kesehatan di Jakarta, terutama terkait kesehatan lansia dan juga pelayanan posyandu. Ada curhatan dari lansia, tadi ada 3 program ya. Pertama ada dokter keliling untuk lansia yang nggak bisa mobilitasnya bergerak, dokternya yang datang. Kemudian ada anak sekolah sahabat lansia, itu tugas sekolah nanti, tiap 10 anak sekolah wajib punya 1 sahabat lansia. Nanti mereka datang bawa makanan, bikin konten yang bahagia, anaknya jadi punya empati, si lansianya nggak kesepian lagi. Kemudian kartu lansia untuk segala urusan gratis di Jakarta juga tentu disiapkan dan dilanjutkan program-program yang sudah baik. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul melanjutkan agenda kampanye di Bidara Cina, Jakarta Timur. Kepada warga, Sidul berjanji akan meringankan pajak di Jakarta jika terpilih. Kedatangan calon Wakil Gubernur Rano Karno alias Sidul disambut meriah warga di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Yang Anda saksikan ini adalah tarian Cakalele dari Maluku dipersembahkan untuk menambah kemeriahan kampanye calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 tersebut. Sidul menyampaikan sejumlah visi misinya jika ia dan Pramono Anung terpilih untuk memimpin Jakarta dalam periode 5 tahun ke depan. Sidul berjanji akan bersama-sama dengan warga membangun Jakarta dan memberi keringanan biaya pajak. Milik bersama Jakarta, milik masyarakat Jakarta. Jadi saya memang lahir di sini. Kalau menghapus mungkin tidak, ya karena komponen pajak itu negara, bukan hanya Pemda. Tapi Pemda bisa memberikan keringanan. Misalnya kalau Anda tanya, JIS gratis nggak mungkin. Tapi JIS bisa diberikan pajak yang kecil. Kemudian PBB, Bang Anies juga memberikan kebijakan, rumah 2 miliar tidak bayar pajak. Artinya banyak komponen yang bisa kita ringankan. Tapi kalau namanya pajak, negara ini hidup dengan pajak. Sementara itu calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Kun Wardana berencana akan membangun infrastruktur digital jika terpilih jadi Gubernur Jakarta 2024 hingga 2029. Ia bersama pasangannya Dharma Pongrekun juga akan merealisasikan program internet gratis bagi masyarakat Jakarta. Ya, calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Kun Wardana menyebut jika program internet gratis untuk membangun infrastruktur adalah hal sederhana untuk direalisasikan. Ia bersama pasangannya Dharma Pongrekun berencana akan menyediakan internet gratis dengan kecepatan 100 MB per second bagi setiap rumah di Jakarta jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024-2029. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong produktivitas masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi secara digital. Ya, ini sangat membumi. Ya, nanti kita bisa buktikan bagaimana kesejahteraan itu bisa meningkat begitu infrastruktur digital ini merata ke masyarakat. Bagaimana nanti mereka bisa bekerja secara menggunakan infrastruktur digital ini dari rumah gitu ya. Kemudian bisa berusaha, bahkan bisa mengekspresikan kreativitasnya. Ya, kita yakin bahwa warga Jakarta. Hasil survei sementara calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 1 RK Suswono mengungguli kedua pasangan calon lainnya. Dan berikut hasil survei Cagup-Cawagup DKI Jakarta. Survei Instrat periode 25 hingga 30 September 2024 dengan jumlah responden adalah 1.750. Pasangan RK Suswono meraih 48,29%, Dharma Kun meraih 4,34% dan Pramono Rano 31,71%.
Ada 15,66% yang belum menentukan pilihannya, pemirsa. Kita berlanjut ke survei Carta Politika periode 19 hingga 24 September 2024 di mana jumlah responden 1.200 orang. RK Suswono meraih 48,3%. Di posisi kedua ada Pramono Rano 36,5% dan Darmakun 5,6%. Sementara itu 9,6% pemirsa belum menentukan pilihan dalam survei ini. Berikutnya kita ke poltreking periode 9 hingga 15 September 2024, responden 1.200 orang, RK Suswono meraih 47,5%, Darmakun 5,1% dan Pramono Rano 31,5%. Ada 15,9% yang belum menentukan pilihan. Kemudian LSI, pemirsa Lembaga Survei Indonesia periode 6 sampai 12 September 2024, jumlah responden 1.200 orang. RK Suswono 51,8%, Darmakun 3,2%, Pramono Rano 28,4%, 16,6% belum menentukan pilihannya. Dari Jakarta kita ke Jawa Tengah, 2 jenderal calon gubernur belusukan menemui warga. Keduanya belanja masalah yang selama ini menghantui Jawa Tengah. Didampingi sang istri, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, meninjau dan menyapa karyawan salah satu pabrik tekstil di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Andika tegaskan akan pentingnya industri tekstil di Jawa Tengah. Andika juga memberikan perhatian khusus akan berbagai masalah yang dihadapi industri tekstil. Lantaran saat ini industri tekstil memberikan kontribusi sebesar 7,4% bagi pertumbuhan Jawa Tengah. Nah, ternyata memang ya banyak masalah-masalah sehingga beberapa tahun belakangan ini kan ada layoff itu PHK. Macam-macam bentuknya sampai dengan yang misalnya diliburkan tapi tanpa digaji. Jadi ini adalah salah satu PR bagi kami supaya kami juga bisa gimana caranya mencarikan solusi. Sementara lawannya, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, telah bersiap hadapi debat Cagup-Cawagup Jawa Tengah. Bahkan Ahmad Lutfi belusukan temui petani di Desa Sendang, Kendal, Jawa Tengah. Para petani menyampaikan sejumlah permasalahan yang selama ini dihadapi, diantaranya terkait distribusi pupuk subsidi, penggunaan kartu tani, dan pembagian pupuk berdasarkan zonasi. Ahmad Lutfi soroti pembagian pupuk yang hingga kini masih kurang masif. Bila terpilih nanti, Ahmad Lutfi akan fokuskan untuk peningkatan kesejahteraan petani. Tim Liputan, iNews melaporkan. Di tengah masa kampanye, ada saja pemirsa ulah calon kepala daerah. Calon Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, diduga melakukan kekerasan kepada seorang wanita kader PDIP karena dinilai tidak tegak lurus mendukung pencalonannya. Sementara di Prabu Muli, Sumatera Selatan, seorang calon wali kota membawa 4 istrinya saat kampanye. Calon wali kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Arlan tiba-tiba menjadi viral setelah mengajak 4 istri saat berkampanye di Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai. Dalam orasinya, Arlan yang diketahui seorang pengusaha mengatakan bertanggung jawab dunia dan akhirat atas keempat istrinya daripada memiliki wanita simpanan. Pasangan Arlan dan Frankie dicalonkan oleh 11 partai politik, diantaranya Partai Gerindra, PAN, Hanura, Partai Umat, Garuda, PKN, Gelora, Partai Buruh, PKB, dan Partai Perindo. Informasi lainnya pemirsa, Ketua Harian DPP Gerindra yang Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menekan keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur ketika telah menjabat Presiden. Meski demikian, Presiden terpilih Prabowo Subianto masih mengkaji terlebih dahulu kepres pemindahan IKN sebelum resmi menandatanganinya. Terlebih, saat ini Prabowo masih sibuk menyusun kepres terkait Kementerian Negara.
Dasko juga memastikan Prabowo Subianto telah meminta tim IKN untuk melakukan paparan tentang pembangunan menyeluruh termasuk IKN. Kalau mengenai itu saya belum tahu pasti, tetapi yang pasti bulan kemarin itu Pak Prabowo sudah minta kepada tim IKN, Menteri PU untuk melakukan paparan-paparan tentang pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk IKN. Pemerintah memutuskan untuk menunda pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara hingga Januari 2025. Dari sebelumnya, Oktober 2024. Salah satu alasan utama penundaan ini pemirsa yakni untuk memungkinkan penyempurnaan ekosistem. Pemerintah memutuskan untuk menunda pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara hingga Januari 2025. Sebelumnya pemindahan tersebut dijadwalkan pada Oktober 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebut penundaan pemindahan ASN ke IKN berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo. Menurut Azwar Anas, salah satu alasan utama penundaan pemindahan ASN ke IKN yakni untuk memungkinkan penyempurnaan ekosistem termasuk sejumlah infrastruktur untuk mendukung kebutuhan dasar bagi para ASN. Telah diperintahkan kepada Kemenpan RB untuk menyiapkan perpindahan ASN di bulan Januari. Tadi kami langsung koordinasi dengan tim internal dan kami tadi koordinasi juga dengan Kepala UIKN, Menteri PU, bahwa sebenarnya di Oktober-Desember ini sudah siap, tetapi jika di Januari sudah sangat siap infrastruktur yang ada di IKN. Ya, termasuk dalam waktu dekat akan ada peresmian rumah sakit di IKN, sehingga ini menjadi supporting system yang melengkapi kebutuhan dasar dari teman-teman yang ada di IKN nanti. Azwar Anas memastikan Kementerian Pan-RB akan mempersiapkan sejumlah insentif untuk ASN yang akan dipindahkan ke IKN mulai Januari mendatang, termasuk menyiapkan sejumlah keperluan lainnya. Pemirsa, Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman mencatatkan realisasi penyaluran dana untuk pembebasan lahan Ibu Kota Nusantara sebesar 2,85 triliun rupiah hingga 4 Oktober 2024. Elman mengalokasikan dana pembebasan lahan IKN sebesar 5,9 triliun rupiah. Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman mencatatkan realisasi penyaluran dana untuk pembebasan lahan Ibu Kota Nusantara sebesar 2,85 triliun rupiah hingga 4 Oktober 2024. Dana tersebut disalurkan untuk 15 proyek strategis nasional yang berada di wilayah IKN. Di antaranya termasuk proyek IKN Dirjen Bina Marga dengan realisasi 2,12 triliun rupiah, Dirjen Cipta Karya sebesar 692,12 miliar, dan Dirjen SDA yang mencapai 36,19 miliar rupiah. Sementara itu, Lembaga Manajemen Aset Negara mengalokasikan dana pembebasan lahan IKN sebesar 5,9 triliun rupiah. Dengan realisasi tersebut, masih ada sisa anggaran sekitar 3 triliun rupiah yang belum disalurkan untuk pembebasan lahan untuk pembangunan IKN. Meski Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan penyediaan lahan untuk kepentingan umum merupakan tanggung jawab pemerintah, Lembaga Manajemen Aset Negara menjamin tidak ada masalah terkait kesiapan dana untuk pembebasan lahan IKN. Namun untuk realisasinya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satu kendala utama yakni masalah lahan eks kawasan hutan, di mana terdapat sekitar 100 hektar lahan yang belum selesai pembebasannya. Seperti diketahui, Lembaga Manajemen Aset Negara baru terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara pada pertengahan tahun 2023. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa ancaman barang impor termasuk produk impor ilegal akan mengganggu industri produk dalam negeri. Terlebih lagi menurut Presiden, saat ini industri di Cina mengalami overproduksi. Hal ini mengartikan bahwa barang-barang pabrikan dari Cina sudah menumpuk untuk diedarkan.
Presiden Joko Widodo menegaskan pasokan barang pabrikan Cina yang berlebih ini membuat barang-barang dari Cina jadi jauh lebih murah. Bukan hanya Indonesia, banyak negara mulai khawatir pasar domestiknya akan dibanjiri produk Cina. Apalagi Indonesia punya pasar yang besar dengan populasi 280 juta penduduk dan menjadi negara terpadat keempat di dunia. Pasar yang sebesar ini harus dilindungi dari serangan barang impor asal Cina. Presiden berpesan agar produk lokal hasil produksi dalam negeri harus segera dipasarkan secara masif di Indonesia. Ditekankan jangan sampai banjir produk impor terjadi di Indonesia. Sudah banyak dibahas secara luas soal overproduksi di China. Banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita. Pelantikan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Gibran semakin dekat. Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat membocorkan bahwa kabinetnya banyak diisi menteri-menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo. 10 hari jelang pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wapres RI, susunan kabinet pemerintahan baru menarik untuk disimak. Baru-baru ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan mengenai susunan kabinet di pemerintahan dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka. Prabowo mengatakan di pemerintahannya nanti akan ada banyak menteri dari kabinet Jokowi. Dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah, itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti bakal gemuk. Menurutnya, kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah, lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut penyusunan kabinet sudah hampir 100%. Gibran juga memastikan dirinya ikut andil dalam penyusunan tersebut. Mas Gibran, sedikit dong Mas soal isu kabinet Mas. Ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan 100% nanti ya. Tapi diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Iya pasti.
Rencananya susunan Kabinet Prabowo Gibran akan diumumkan pada 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 nama yang merupakan kader dan orang dekat PDI Perjuangan disebut-sebut masuk ke dalam Kabinet Prabowo Gibran. Wacana ini semakin menguat setelah jadwal pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri dipastikan terlaksana sebelum pelantikan. Sejumlah nama dan kader orang dekat PDI Perjuangan digadang-gadang akan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Wacana ini semakin berhembus kencang setelah jadwal pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dipastikan akan terlaksana sebelum pelantikan 20 Oktober mendatang. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga tidak menampik isu ini. Muzani menyebut ada jatah untuk PDIP di kabinet apabila Partai Banteng itu masuk koalisi pemerintahan. Muzani juga mengatakan bahwa Prabowo Subianto sudah memanggil sebagian nama calon menteri di kabinet mendatang. Setahu saya ada. Dari PDI Perjuangan? Karena beredar nama 3 nama, Pak. Ada 3 nama yang jadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwar Anas. Tunggu. Insya Allah ada. Pak Prabowo sudah ngomong bahwa nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan beliau juga pakai untuk membantu beliau. Jadi ya nama-nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit untuk dipakai. 3 nama kader dan orang dekat PDIP yang dikabarkan masuk kabinet Prabowo Gibran diantaranya adalah Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oli Dondo Kambe yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ada beberapa menteri Kabinet Joko Widodo yang kembali akan bertugas di pemerintahan mendatang. Tidak hanya itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan telah menyusun dan memanggil calon menterinya. Benarkah demikian? Kita bahas bersama-sama pemirsa melalui sambungan Zoom. Ada Ketua DPP Partai Gerindra Saleh Ramli dan pengamat politik Pangi Syarwi. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Pangi dan Bang Saleh, apa kabar? Kabar baik, waalaikumsalam. Baik, Bang. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Bang Saleh, tadi saya mendengar bukan wawancara ya, tapi statement dari Pak Presiden terpilih kita Prabowo Subianto. Menyusun kabinet ini sama seperti menyusun tim sepak bola. Pemain-pemain terbaik tidak melihat rasnya apa, suku apa, tapi dia mampu nggak berbuat yang terbaik. Ya, ngomong-ngomong saya juga mengajak kita semuanya mendoakan supaya timnas Indonesia menang lawan Bahrain malam hari ini. Tapi terlepas dari itu, Bang, apakah statement Pak Prabowo ini mengartikan bahwa sebenarnya sudah jelas akan diisi banyak menteri dari kabinet Jokowi yang sekarang di kabinet nanti? Jadi gini, yang dimaksud Pak Prabowo itu bahwa kita harus tahu selama ini dalam rekam jejak beliau untuk menempatkan orang-orang di lingkaran beliau, beliau selalu memilih orang-orang terbaik dalam pandangannya. Oleh karena itu, dalam penyusunan kabinet kali ini, kami yakin bahwa Pak Prabowo itu pasti akan memilih orang-orang terbaik. Kalau nanti dalam orang-orang yang terbaik itu berasal dari berbagai politik, itu pasti. Apakah nanti ada dari kabinet-kabinet Jokowi hari ini yang nanti akan kembali menjabat sebagai menteri di beliau yang akan membantu beliau, itu tergantung dari pengamatan beliau selama beliau bergabung dengan Pak Jokowi sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Beliau kan pasti banyak berinteraksi selama 5 tahun ini, beliau pasti bisa menilai siapa menteri-menteri yang punya kapasitas, siapa menteri-menteri yang menurut beliau mampu mengemban amanah jika beliau sebagai presiden dilantik pada 20 Oktober 2024 nanti. Pengumumannya nanti tanggal 21 Oktober atau jangan-jangan malam setelah pelantikan tanggal 20 nih, Bang?
Ya kita tunggulah setelah pelantikan lah Pak. Yang pasti setelah pelantikan. Biasanya kan setelah pelantikan tidak dalam waktu yang lama ya. Paling ya sekitar sehari atau 2 hari lah biasanya seperti itu. Kita tunggulah kalau soal itu hal teknis aja kira-kira. Bang Saleh, ngomong-ngomong kalau soal menjelang pelantikan Pak Prabowo ini, ada pertemuan nih Bang, katanya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebelum pelantikan. Nah ini apakah ada kode bahwa dari PDIP ada 3 yang akan masuk? Saya kira begini, PDIP ini kan partai terbesar di Indonesia. Mereka menjadi salah satu partai yang perlu kita dengar seluruh pikiran-pikiran mereka, keinginan-keinginan mereka. Mereka punya semangat yang sama untuk membangun Indonesia. Pak Prabowo selama ini kan selalu menggaungkan persatuan, karena bangsa yang begitu besar ini tanpa ada persatuan di antara kita sesama anak bangsa, sesama elit, itu pasti kita akan tidak, speednya itu kurang cepat untuk membangun. Nah, Pak Prabowo dalam 5 tahun ke depan selalu menggaungkan bahwa pemerintahannya harus mencapai target-target yang sudah beliau tetapkan. Apakah di bidang ekonomi, di bidang pemerintahan, di bidang penataan birokrasi, di bidang politik, di bidang hukum. Oleh karena itu saya yakin Pak Prabowo pasti punya cara, punya orang-orang, punya pikiran untuk memilih orang-orang yang terbaik itu. Bang Saleh, dengan akan bertemu PDI Perjuangan, apakah Pak Prabowo ini agak sepertinya ingin menyatukan semua partai politik dalam satu pemerintahan dan tidak ingin adanya oposisi, Bang Saleh? Gini, kita tahu bahwa demokrasi itu pasti membutuhkan oposisi. Betul. Itu kan yang selama itu yang kita pelajari, bahwa negara demokrasi harus ada oposisi. Tapi harus kita ingat bahwa kita ini dalam bernegara selalu berlandaskan Pancasila. Bahwa dalam Pancasila itu posisi kita itu harus jelas. Ada permusyawaratan di situ. Dalam permusyawaratan itulah kita bisa berbeda pendapat, kita bisa setuju atau tidak terhadap keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Tapi ketika keputusan itu diambil, itu sudah harus dilaksanakan. Kita harus setuju dengan semua keputusan yang akan diambil. Tidak kita berarti mengambil oposisi dalam pengertian seperti apa yang di Barat selalu berbeda. Kalau seandainya pemenangnya ke A, kita harus ke B. Pancasila tidak mengatakan seperti itu perbedaan itu. Kita boleh berbeda, oke, berbeda itu biasa. Tapi yang dimaksud perbedaan itu adalah kita harus sama-sama berpikir, kita harus kritis dalam perbedaan itu, kita harus memberikan masukan. Mungkin PDIP kemarin kita berbeda. Ibu Megawati, tapi kan selama ini kita tahu Bu Megawati itu kan sebagai negarawan, beliau selalu memberikan kontribusi besar dalam pikiran-pikiran beliau. Pikiran-pikiran beliau terhadap jasa-jasa beliau terhadap bangsa ini sangat besar. Dan Pak Prabowo selalu menghargai beliau. Pikiran-pikiran beliau pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau Ketua Umum PDI Perjuangan, pengalaman-pengalaman besar beliau, pengalaman politik beliau itu perlu kita dengar dalam kita membangun bangsa yang besar ini ke depan. Seperti yang sering digaungkan oleh Pak Prabowo, tidak ada lagi kelompok-kelompok yang coba-coba dalam pengertian kita terlalu ribut. Bangsa ini terlalu besar untuk kita harus ribut terus. Di luar sana negara-negara lain dengan tantangan-tantangan ekonomi, tantangan politik yang luar biasa. Kita bersyukur bangsa ini masih hidup dalam kedamaian. Nah, tapi kita harus akui bahwa masih banyak kemiskinan yang perlu kita selesaikan, masih banyak isu-isu ekonomi, masih banyak isu-isu yang lain yang terkait dengan hajat hidup rakyat Indonesia yang harus kita selesaikan. Berarti nggak masalah kabinet gemuk atau nggak gemuk itu nggak masalah ya Bang Saleh berarti? Ini soal gemuk dan tidak gemuk itu kan soal cara pandang kita dalam melihat. Saya sering mengatakan begini bahwa ada negara-negara besar bahwa jumlah kementeriannya juga itu ya jumlahnya agak kecil dibanding padahal jumlah penduduknya lebih besar. Tapi ada juga negara kecil seperti negara Taiwan. Negara Taiwan itu kan lebih besar juga, padahal jumlah negara kecil. Jadi tergantung kita melihat sesuai dengan kebutuhan di lapangan seperti apa. Pak Prabowo saya yakin
ketika beliau jadi presiden, beliau sudah hitung mulai hari ini kira-kira persoalan-persoalan yang akan beliau hadapi ke depan seperti apa. Masalah-masalah yang akan dihadapi seperti apa. Isu-isu apa yang akan dihadapi, dia udah pasti hitung. Oleh karena itu, di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu, beliau pasti akan menempatkan orang-orang terbaik sesuai dengan bidangnya dan keahliannya. Baik. Bang Pangi, informasi tentang Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memilih menteri banyak dari kabinet Presiden Joko Widodo. Apakah ini seperti prediksi Anda, Bang Pangi? Ya, tentu begini Bang Yudi, di dalam pendekatan sistem presidensial yang ala multipartai itu memang memaksa presiden untuk mengakomodir semua kader-kader terbaik di partai politik. Karena apa? Karena ketika terjadi deadlock, ketika ada kebuntuan politik, maka satu-satunya supaya tidak terjadi kompatibel antara sistem presidensial ala multipartai itu, supaya tidak terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas politik, itu yang kemudian memaksa dalam pendekatan Scott Manwaring itu memaksa partai, maksud saya presiden dalam konteks ini, untuk mengakomodir semua kepentingan partai politik. Sehingga memang terlihat sangat leluasa presiden untuk mengakomodir semua aspek-aspek, terutama dalam konteks merekrut kader-kader di partai politik untuk gabung ke kabinet Pak Prabowo. Itu yang meski memang dilakukan karena memang sebetulnya tidak kompatibel antara sistem presidensial kita ala multipartai itu dikombinkan. Nah, karena dia tidak kompatibel, maka satu-satunya jalan yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sebenarnya mirip dengan statement Pak Prabowo selama ini Indonesia terlalu besar, diurus oleh partai kecil gitu. Jadi artinya partai cukup besar, jadi karena Indonesia besar ya kabinet harus gemuk kan begitu. Karena masalah Indonesia ini masalahnya besar, Indonesia ini besar. Nah, ini menurut saya satu cara untuk mengakomodir semua kepentingan politik yang ada. Oleh karena itu tidak mengherankan nanti partai ini akan kebagian sangat merata gitu, tidak hanya Gerindra, tidak hanya partai pengusung utama, bahkan partai-partai yang tidak berjuang di awal untuk memenangkan Prabowo harus rela Pak Prabowo untuk berbagi power sharing, meskipun tidak berkeringat, tidak berdarah-darah, tidak punya kontribusi atau saham di dalam konteks memenangkan Pak Prabowo. Itu fakta yang terjadi hari ini. Yang kedua adalah kalau kita cermati, negara besar itu butuh merangkul kekuatan besar. Karena mazhab Pak Prabowo ini saya cermati, saya lihat itu mazhab adalah bagaimana katanya Indonesia maju, kemudian menghimpun semua kekuatan politik yang ada, sangat terkesan tidak nyaman dengan oposisi yang kuat, atau tidak menginginkan adanya kekuatan oposisi yang mengganggu stabilitas politik. Meskipun sebenarnya di dalam pendekatan ilmu politik, sistem politik presidensial yang purifikasi, yang murni di Indonesia, itu sudah sangat tidak memungkinkan presiden itu tidak stabil. Makanya ini presiden yang sangat kuat, eksekutif heavy, biasanya saya sebut dengan istilah presidensialan, karena sangat kuat. Berbeda dengan sistem kabinet parlementer, itu biasanya disebut dengan presidensial. Kenapa saya kata presidensial ini sangat kuat, yang murni ini? Karena dia dipilih oleh rakyat secara langsung. Tidak ada potensi untuk dilakukannya istilahnya di tengah jalan yang namakan dengan impeachment. Dan itu kalaupun dilakukan prosesnya sangat berliku, panjang dan melelahkan dan tidak mudah. Berbeda dengan parlemen yang memilih presiden, presiden bertanggung jawab kepada parlemen, kapanpun bisa dijatuhkan. Dan sangat rawan seperti Indonesia pernah menjalani kabinet Nasir, kabinet Syahrir, kabinet yang Perdana Menteri yang gonta-ganti dalam waktu yang sangat singkat. Karena ini kan mirip, kalau ini dilakukan, ingin melakukan cita seperti rasa parlementer, itu bisa saja MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. Maka MPR yang memilih presiden, nah presiden bertanggung jawab kepada MPR. Itu yang terjadi ketika
Gus Dur di laporan dijatuhkan di tengah jalan, itu sangat mudah, tidak stabil sekali. Begitu juga Soeharto, kemudian Mega pernah juga Habibie ditolak laporan pertanggungjawabannya oleh parlemen, oleh konteks ini MPR. Nah itu tidak stabil sebenarnya, justru sangat berbahaya. Tapi ketika mereka tidak dipilih oleh MPR, mereka tidak bertanggung jawab kepada MPR. Meskipun dalam ciri khas sistem presidensial kita kan, presiden itu, kalau parlemen itu kan presiden itu bisa membubarkan parlemen gitu. Dan parlemen juga berusaha menjatuhkan presiden. Nah ini tidak memungkinkan terjadi dalam sistem presidensial kita yang kuat. Nah pertanyaannya apa yang ingin kita sampaikan dalam kasus tadi sebenarnya? Stabilitas itu sudah ada. Jadi kalau kemudian presiden dijatuhkan di tengah jalan itu terlalu jauh. Jadi ini sudah sangat stabil, sudah sangat kuat. Meskipun kita punya pengalaman PSBY penuh ketidakstabilan walaupun sudah 51, sampai waktu itu hari-hari Pak SBY ini di demo setiap hari. Kekuatan parlemen tidak kuat, termasuk partai yang pendukung parlemen pun kadang-kadang pecah fungsi gitu, tidak loyalitas ganda seperti terjadi pada PKS misalnya, bergabung ke kabinet SBY tapi tetap aja tidak semua kebijakan didukung penuh oleh PKS pada waktu itu. Tetapi kan apa yang kita terima dari pelajaran dari kasus itu presidennya sudah sangat tidak ada bisa dijatuhkan juga, dan 10 tahun berjalan aman saja, tidak ada kekhawatiran yang kemudian tidak stabil. Tetapi undang-undang yang dihasilkan pada waktu itu terus terang itu keputusan preferensi politik, pembuatan undang-undang itu penuh dengan redundansi ya. Apa itu redundansi? Adalah pembahasan undang-undangnya penuh dengan ketelitian, penuh kehati-hatian, prosesnya sangat berjenjang, prosesnya sangat komprehensif. Tidak ada undang-undang yang diketok magic ya, undang-undang yang dibuat diketok jam 1, jam 3 malam, nggak ada gitu. Undang-undang tidak lahirlah undang-undang yang hari ini ya mohon maaf jauh dari aspirasi rakyat. Undang-undang Omnibus Law, undang-undang revisi KPK, undang-undang Minerba, undang-undang EKN, dan undang-undang yang sebenarnya prosesnya sudah ada kecurigaan kita ya tidak clear menjemput aspirasi itu dari bawah, sehingga terkesan ya saya sebut dengan istilah undang-undang ketok magic gitu. Dan itu sangat itu pun sudah ada 2 partai yang kuat oposisi waktu itu ya, yaitu Demokrat dan PKS. Tapi dengan 2 pun partai yang ada itu kita hampir kecolongan. Utang kita hari ini sudah kecolongan, sudah tidak ada yang mengontrol gitu. Mengingatkan ada 497 triliun itu bunga hutang yang harus dibayar oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo terus terang jadi pemadam kebakaran dengan kasus ini. Karena banyak kemudian eksekutif happy yang sangat kuat, tidak ada redundansi, tidak ada koreksi, tidak ada check and balances, keseimbangan, sehingga apapun keinginan Presiden Jokowi diamini oleh parlemen, ya tidak ada yang tidak diamini, sehingga saya sebut dengan parlemen stempel, dan eksekutifnya sangat kuat. DPR hanya mengamini semua maunya presiden pada waktu itu, dan banyak produk undang-undang kita yang justru masalah. Itu juga menjadi satu-satu yang perlu dipertimbangkan juga. Memang stabil sekali, hampir tidak ada goyangan apapun, bahkan maunya Presiden Jokowi semua diamini oleh DPR. Tapi apa yang terjadi, banyak problem yang muncul hari ini yang tidak terkontrol undang-undang kita, banyak masalah yang kemudian memunculkan itu menjadi penyakit di kemudian hari, menyimpan banyak masalah di kemudian hari. Nah, saya pikir itu juga perlu dipertimbangkan oleh kabinet ke depan, oleh permintaan Pak Prabowo. Kalau kemudian ada semangat stabilitas politik, menurut saya ini sistem presiden paling stabil. Nggak akan ada gangguan, karena ini dipilih oleh rakyat. Ini bukan dipilih oleh MPR, dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi potensi untuk kita jadinya deadlock, kegaduhan, dijatuhkan di tengah jalan, menurut saya sangat jauh sama sekali. Gitu. Jadi apa gunanya kemudian ini harus mengakomodir semua kekuatan politik, hampir tidak ada yang tersisa. Misalnya kalau memang betul PDIP bergabung, ya akhirnya apa? Kekuatan oposisi kita tinggal civil society, ya mungkin ada pengamat, nanti ada demonstrasi anak STM, ya karena nggak ada penyimbang lagi gitu. Itu yang jadi tantangan bagi kita ke depan. Baik, Bang Saleh, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah apakah menyusun kabinet Pak Prabowo ini hanya untuk mengakomodir partai politik pengusung utama saja? Karena yang kita harapkan kan utamanya adalah untuk rakyat. Saya kira begini, Mas. Hari ini kita tahu bahwa Indonesia ini zaman hari ini kan semua sudah terbuka. Apapun yang kita lakukan hari ini,
itu bisa, apapun yang dilakukan oleh parlemen, apapun yang dilakukan oleh presiden, itu bisa dikritisi oleh seluruh lapisan masyarakat, oleh akademisi, oleh para pengamat, oleh para apalagi para netizen di media sosial. Oleh karena itu setiap kebijakan, apapun kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh parlemen pasti akan mendapatkan perhatian yang cukup serius dari warga negara melalui saluran media, baik media sosial maupun media-media lainnya. Oleh karena itu hari ini saya kira siapapun yang menjabat, mereka tidak bisa lagi seenaknya seperti kita membayangkan di zaman Orde Baru umpamanya, ketika kita memprotes bagaimana negara terlalu otoriter, negara terlalu mengambil berbagai seluruh kekuatan masyarakat, seluruh seluruh persoalan-persoalan masyarakat itu harus selesai sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah. Hari ini tidak seperti itu. Oleh karena itu saya kira terkait dengan Pak Prabowo yang hari ini tinggal menunggu waktu untuk dilantik sebagai presiden, saya katakan lagi bahwa saya selama dengan Pak Prabowo, saya melihat berinteraksi dengan beliau bahwa kita melihat bahwa beliau selalu menempatkan orang-orang terbaik pada bidangnya sesuai dengan keahliannya. Oleh karena itu kami yakin bahwa Pak Prabowo pasti bisa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Apakah itu melibatkan PDIP? Sekali lagi saya katakan, bagi kita, bagi Gerindra maupun Pak Prabowo melihat bahwa PDIP adalah satu partai terbesar. Kita butuh masukan-masukan dari partai PDI Perjuangan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan nanti, saya tidak melihat Indonesia seperti negara-negara contohnya Amerika, ketika negara yang ada oposisi, ada pemerintah, ada oposisi yang terus saling bersaing mencari popularitas. Indonesia kayak kira tidak akan mungkin bisa jadi seperti itu selama sistem politik kita masih seperti ini. Selama sistem presidensial kita itu seperti hari ini, kita bangsa yang mungkin punya sejarah juga dengan kultur bangsa kita, dengan sejarah bangsa kita, bagaimana kita membangun bangsanya tidak seperti negara barat, seperti dengan budaya barat umpamanya. Kita punya budaya sendiri sebagai orang Indonesia, punya budaya sendiri, punya nilai-nilai sendiri dalam melihat perbedaan yang ada, baik perbedaan di tingkat masyarakat maupun perbedaan di tingkat pemerintahan. Hari ini saya kira parlemen, kalau parlemen hari ini kita lihat bahwa parlemen kurang maksimal seperti apa yang disampaikan oleh sahabat saya Bang Pangi tadi, saya kira persoalannya adalah bagaimana kita menekan agar supaya sistem rekrutmen politik di tingkat partai politik itu yang harus terus kita perbaiki ke depan, karena partai politik sebagai motor dari setiap insan politik yang ingin berkibar di pemerintahan, ingin berkibar di parlemen, itu harus benar-benar melakukan seleksi yang ketat terhadap figur-figur yang akan maju di dalam kontestasi setiap pemilihan umum. Karena dari situlah kita menghasilkan mereka-mereka yang terbaik, siapa yang terbaik di antara mereka. Jadi banyak hal yang masih harus kita selesaikan. Tapi saya kembali kepada persoalan presiden ini, bahwa kenapa kita harus melibatkan PDIP? Bagi kami PDIP adalah partai yang perlu kita dengar. Mereka punya kontribusi besar dan punya pengalaman panjang. Seperti apa keinginan PDIP, saya kira ke depan saya yakin Pak Prabowo juga pasti bisa menilai, bisa mendengar, bisa memilah mana pilihan-pilihan yang cocok untuk beliau laksanakan, ataupun mana pilihan-pilihan atau kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa beliau tolak. Pak Prabowo saya kira bukan orang yang bisa bermanis-manis, bisa senyum-senyum, tapi di dalam hatinya bahwa beliau menolak, tidak. Beliau apa yang beliau katakan kira-kira seperti itulah yang akan beliau laksanakan. Baik. Pengetahuan itu. Baik, ini menarik sekali. Terakhir Bang Pangi, kalau bicara konteksnya zaken kabinet, kader di partai juga kan ada yang dari kalangan profesional dan bisa dimaksimalkan di kabinet kan? Hal itu kan tidak salah ya Bang Pangi? Singkat saja. Iya Mas Yudi. Sebenarnya
yang penting itu kan memang kabinet direct man and direct place, prinsipalnya seperti itu. Kemudian bagaimana kita bicara tentang kinerja, prestasi, dan kapasitas. Bukan DNA semata-mata kekuatan hanya karena jejaring politik. Yang kedua adalah bagaimana menteri yang terpilih kemudian nanti jangan menjadi beban presiden, sehingga kemudian PR-PR, janji-janji politiknya Pak Prabowo akhirnya tidak tercapai karena presiden bukannya membantu. Maksud saya, menteri bukannya membantu presiden, justru nanti akan menjadi beban bagi presiden. Yang ketiga adalah kita tentu ingin nanti konsistensi, komitmen dan keteguhan hatinya Pak Prabowo. Karena kekuasaan kita ini sangat feodal, inner circle-nya bisa berubah. Itu bisa mengayun-ayun, membuat kekuasaan itu sangat nikmat gitu. Membuat orang terlengah. Kita tahu Pak Jokowi asli nggak seperti itu, tapi karena kekuasaan, inner circle, dia seperti memegang burung gitu. Keasikan akhirnya. Akhirnya lupa kepada kemana habitus politiknya, tradisi, dan prinsip-prinsip politiknya bisa bergeser karena budaya politik kita yang sangat feodal. Bagaimana ambil muka, menyenangkan atasan, bagaimana kemudian tidak mau mengingatkan, mengkoreksi kebijakan-kebijakan. Makanya statement Pak Prabowo itu sangat menarik bagi saya cermati. Ada diksi perasa kalau saya salah, tinggalkan saya. Itu kan sebuah hal yang melawan tradisi mazhab feodalisme sebenarnya. Dia mencoba untuk melawan itu, bahwa tidak ada kata kemudian untuk tidak mengingatkan, tidak ada kata untuk berhenti bicara korupsi. Kalaupun itu kader saya, akan saya lawan, kan begitu. Nah itu yang konsistensi keteguhan ini yang kita minta, kita doakan gitu, karena bisa berubah. Kita ingat persis Pak Jokowi di periode pertama, yang namanya revolusi mental akhirnya hancur babak belur. Yang bicara tentang kabinet ramping pada waktu itu juga nggak jelas, ujungnya akhirnya kabinet yang nggak main-main gitu, sampai ada wakil menteri semua gitu. Kabinet kemudian second kabinet profesional, bahkan resapelnya pun sudah resapel bukan berbasis kinerja, tapi resapel berbasis DNA politik. Karena di ujung kabinet pun hanya 2 bulan, 1 bulan pun masih sempat melakukan resapel. Artinya resapelnya bukan berbasis kepada DNA kinerja, tapi berbasis pada power sharing, bagaimana mewujudkan janji politik kepada tim sukses, relawan, untuk kemudian mereka berbagi gitu. Nah itu yang kemudian tidak mudah bagi Pak Prabowo untuk menjadi dirinya yang sesuai dengan lagunya Pak Prabowo, aku seperti yang dulu. Itu menarik menurut saya. Mau beliau ya, aku seperti yang dulu, tidak berubah. Nah itu yang kita inginkan, karena memang tidak mudah menjadi presiden. Itu dayang-dayangnya, inner circle-nya, pembisiknya itu bisa berubah semua. Baik, Bang Panggi dan juga Bang Saleh, kita tunggu bersama-sama pelantikan nanti 20 Oktober untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta nanti ketika sudah dipilih siapa saja menteri-menterinya, kita diskusi lagi di sini ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, dengan komposisi pemain terbaik yang dimiliki saat ini, Timnas Indonesia optimis meraih 3 poin perdana di kandang Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita bahas lengkapnya pemirsa, pertandingan Garuda lawan Bahrain beberapa jam lagi sudah bersama pengamat sepak bola Timnas, Bung Akmal Marhali. Assalamualaikum, selamat malam. Bung Akmal, kita ketemu di sini, apa kabar nih Bung? Kabar baik, salam sepak bola Yun. Salam sepak bola Bung Akmal. Sekitar 3 jam lagi ya Bung Akmal ya lawan Bahrain ini. Betul. Ada 2 nih pengalaman yang kita ingat soal Bahrain. 10-0 sama kita jadi tuan rumah Piala Asia. Gol Budi Sudarsono dan Firman Utina ya. Kita menang 2-1 di GBK. Nah kalau nanti malam di Bahrain, kira-kira yang mana nih yang lebih kita akan wujudkan nanti? Ya, kalau kita lihat kan kekalahan 10-0 pada 29 Februari 2012 itu situasinya berbeda dengan sekarang. Dulu ada dualisme di mana ada penggembosan tim nasional, yang main di tim nasional bisa dibilang adalah tim lapis ketiga keempat lah. Bukan pemain-pemain yang tampil benar-benar pemain-pemain kualifikasi tim nasional, karena hanya ada 4 ketika itu yang main yang pernah punya cap tim nasional, hanya Samsidar, Samsul Arif, kemudian Ferdinand Sinaga dan Irfan Bahdim. Selebihnya pemain debutan. Jadi tidak bisa dibandingkan kejadian pada 2012 dengan saat ini, di mana saat ini materi pemain Indonesia ini sangat luas sekali. Bahkan kalau bicara market value misalnya, tim nasional Indonesia saat ini berada di nomor 8 Asia, hanya kalah dari Jepang, Korea Selatan, kemudian juga Iran, Uzbekistan, Australia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Berarti timnas mahal termasuknya ya Bung Akmal?
Betul, bahkan hampir setengah triliun. Bahkan kita di atas Bahrain untuk market value pemain. Walaupun ranking Bahrain saat ini di atas kita, mereka ranking 76, kita 129. Tapi dengan materi pemain yang ada ini kita harus optimis kita bisa menang gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita menang, kita ini akan berada di posisi kedua klasemen grup C. Karena tadi pertandingan Australia menang 3-1 melawan Cina. Bung Akmal, kalau kita bedah strategi Sinteyong 3-4-3 ya, ada Miss Hilgers, ada Eliano. Ini berarti Eliano mungkin akan mendampingi Rafael Strijk dan Ragnar Uratmangun ya. Sementara Miss Hilgers membantu J.I.Tses dan Rizky Ridho di belakang. Apakah begitu, Bang? Betul, kalau kita lihat strateginya Sinteyong kan 3-4-3 akan berubah menjadi 5-4-1 ketika kita bertahan. Dan ini adalah strategi yang biasa digunakan Sinteyong. Kalau lihat kemungkinan line up ya di belakang Rizky Ridho, kemudian Miss Hilgers dan J.I.Tses. Posisi kiper pasti Martin Pas. Kemudian di tengah itu bisa Sandy Walsh, kemudian juga Nathan Choaon, Tom Hey, dan Calvin Verdong. Di depan kemungkinan saya tuh melihat Eliano mungkin baru diturunkan di babak kedua, masih kemungkinan antara Witan dengan Marcelino, kemudian ada Ragnar Uratmangun dan Rafael Strijk. Ini komposisi yang kemungkinan akan diturunkan. Dengan materi yang seperti ini, saya pikir kita nggak boleh merasa minder. Dengan materi semacam ini kita harus optimistis kita bisa memenangkan pertandingan, karena dengan kemenangan kita berpotensi untuk mewujudkan mimpi kita setidaknya berada di peringkat 3-4 klasemen untuk bisa lolos ke babak keempat. Bahkan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menyatakan kita punya peluang untuk lolos langsung. Termasuk diantaranya ada pujian dari pelatih Jepang, Haji Memoriyasu, yang mengatakan Jepang akan didampingi oleh Indonesia untuk lolos di grup ini. Amin, amin, amin. Apalagi Indonesia ini timnasnya di belakang sangat mewah ya. Martin Pas yang bisa memblok tendangan Messi, J.I.Tses pemain top Serie A bersama Venezia, kemudian Miss Hilgers baru bikin imbang lawan MU, dan Rizky Ridho pemain lokal yang bisa seimbang dengan meskipun datangnya pemain diaspora berkualitas ya, Bung. Iya, artinya lini belakang kita udah sangat luar biasa. Tapi untuk bisa memenangkan pertandingan, pertahanan kuat itu tidak cukup. Karena yang harus dilakukan adalah mencetak gol. Kalau kita ingin menang, kita harus mencetak gol. Nah, problem kita masih ada di sini. Di mana lini depan kita belum begitu tajam ya, punya insting gol tinggi untuk bisa mencetak gol. Karena kalau kita lihat materi striker kita yang kita bawa saat ini, misalnya, yang paling tajam itu di tim nasional, Dimas Derajat. Tapi di pertandingan melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia, Dimas Derajat bahkan tidak masuk dalam daftar line up. Nomor 2-nya Hoki Caraka, pemain striker dengan jumlah gol lebih banyak, 2 gol dengan 1 assist. Rafael Strijk bahkan di tim nasional senior dengan 24 kali tampil, praktis baru hanya menciptakan 1 assist, belum pernah menciptakan 1 gol pun. Kalah dengan Ragnar Uratmangun yang sudah mencetak tadinya 2 gol, tapi akhirnya jadi 1 gol karena gol ke gawang Arab Saudi ternyata dicatat sebagai golnya Sandy Walsh. Menarik itu ya. Tapi memang ini PR-nya adalah di timnas kita serangan ya, Bung ya. Banyak sekali gol yang tercipta justru bukan dari sosok Rafael Strijk ataupun penyerang-penyerang kita ya, Bang. Iya betul, itulah yang kemudian kita berharap tadinya proses pewarganegaraan pemain-pemain keturunan sudah fokus kepada lini depan. Tapi yang baru saya dengar kabar terakhir ini baru turun dari Bandara Soekarno-Hatta, Kevin Dix. Kevin Dix, ya kan? Artinya pemain belakang lagi ya datang ke Indonesia kan, untuk apa Kevin Dix datang ke Indonesia kalau bukan untuk mengurus proses pemindahan kewarganegaraan gitu. Jairo, nah, kita Jairo penuh di belakang. Jairo ya, kalau nggak salah itu gimana? Ya, yang saya tahu tadi saya lihat ada gambarnya bahwa yang sampai ke Bandara Soekarno-Hatta baru Kevin Dix. Artinya kemungkinan dia akan menjadi warga negara sudah cukup besar dengan hadir ke sini. Artinya di lini belakang ini kita selalu bertumpu pemain-pemain sangat bagus, tapi lini depan kita ini agak lemah. Saya pikir PSSI harus memperhatikan ini, bagaimana kemudian proses pewarganegaraan yang dilakukan sudah fokus ke lini depan, karena kebutuhan kita saat ini praktis di lini depan. Semua orang mungkin kenal dengan nama Tijani Reinders di timnas Belanda. Eliano Reinders, saya beberapa kali mencari tahu tentang sosok ini, permainannya di YouTube dan lain sebagainya, tapi mungkin belum cukup ya. Tapi apakah dia memiliki kemampuan yang mungkin mirip dengan kakaknya? Ya, yang kelebihan dari Eliano Reinders adalah dia pemain versatile ya, bisa main di berbagai posisi. Dia bisa main sebagai bek kanan, bisa winger kanan, bisa juga sebagai gelandang serang. Artinya kalau posisi gelandang serang memang ini salah satu yang dibutuhkan oleh tim nasional saat ini, karena kita tidak punya gelandang serang. Kalau kita lihat Tom Hey bermain lebih kepada
defensive midfielder atau memainkan posisinya dari Andre Pirlo sebagai gelandang bertahan sekaligus sebagai playmaker. Begitu juga Nathan Choaon, posisinya hampir mirip dengan Tom Haye, dan Ivar Jenner juga hampir mirip. Gelandang serang praktis kita punya, ya kalau dari sisi pemain Marcelino dengan Witan Sulaiman, dari pemain yang ada saat ini, kita tidak punya pemain lini serang. Nah, kita harapkan Eliano hadir di tim nasional saat ini bisa setidaknya menambah daya tajam atau menambah kemampuan kita untuk bisa mencetak gol, karena sejauh ini kalau kita lihat lini depan kita tidak begitu maksimal untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Misal ketika kita melawan Australia kemarin 15 menit awal ada 2-3 peluang yang kita dapatkan tapi gagal oleh striker-striker kita. Nah, ini yang menjadi problem menurut saya tim nasional saat ini bersama Sintayong. Jadi puzzle-nya masih kurang di lini depan. Harapan saya sih siapa tahu Hoki Caraka bisa menampilkan pembeda dan menjadi solusi Sintayong di depan ya. Baik, Bung Akmal, nonton di mana malam hari ini? Timnas lawan Bahrain. Kita nobar dong. Kita sebagai penggemar tim nasional nobar. Tapi nungguin Yudo datang ini nggak datang-datang di tempat kita nobar ini. Tinggal dikabarin aja Bung Akmal. Prediksinya Bung Akmal, berapa skornya nih? Ya, saya tidak muluk-muluk. Saya berharap Indonesia menang 1-0 sudah cukup untuk menjadi modal. Karena kalau kita menang melawan Bahrain, maka ini akan menjadi modal bagus Yud, untuk berhadapan dengan Cina nanti. Karena Cina sudah 3 kali kalah. Dan yang harus diwanti-wanti menurut saya adalah wasit pertandingan ini, Ahmed Alkap ini wasit kontroversial yang Royal ngasih kartu. Sementara ada 11 pemain kita saat ini yang sudah mengantongi 1 kartu kuning, diantaranya Pas, kemudian Verdong, Nathan Choaon, kemudian Rafael Strike, termasuk Jay Inces. Kalau di antara mereka ini kemudian dapat kartu di pertandingan ini, dia tidak akan main melawan Cina. Nah, ini yang mungkin agak sedikit riskan buat tim nasional Indonesia ini. 11 pemain sudah dapat kartu kuning. Pokoknya berapapun skornya yang penting menang itu ya. Doa kita semua rakyat Indonesia mendoakan tim ini menang. Amin. Nanti kita nobar bareng ya. Terima kasih Bung Akmal atas waktunya. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum Bung Akmal. Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan tetap optimistis dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Prabowo Subianto menyatakan potensi sumber daya alam yang ada sebagai modal besar Indonesia mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan tetap optimistis dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Prabowo mengaku sering menjadi sasaran ejekan karena memang target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut. Ia pun menjelaskan dengan target yang optimistis, angka realisasi pertumbuhan ekonomi dapat tetap tinggi apabila pada realisasinya meleset dari target awal. Jadi saya memang sering diejek, ya kan, Prabowo apa ini 8% pertumbuhan, ya kan, kita dinyinyir, ya nggak apa-apa. Saudara-saudara, saya belajar dari Bung Karno, proklamator. Beliau pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Saudara-saudara, saya canangkan 8%. Kalau nggak sampai 8%, ya 7,5. Kalau nggak sampai 7,5, ya 7. Ya kan? Kalau kita puas, kita canangkan 6%, nanti 5,3 ya sudahlah. Ya kan? Lebih lanjut, Prabowo Subianto menyebutkan Indonesia memiliki modal yang besar untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, utamanya dengan besarnya potensi sumber daya alam yang ada. Oleh karena itu, ia pun tetap optimistis Indonesia dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 8% pada periode pemerintahannya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Menu yang diberikan seporsinya senilai Rp25.000. Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono meninjau langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta.
Sebanyak 1.075 porsi makanan bergizi dibagikan sesuai jumlah siswa. Menu per porsinya terdiri dari nasi, ayam bumbu teriyaki, perkedel tahu, salad wortel, dan buah pisang yang setara dengan 450 kalori. Harga Rp25.000 per porsinya lebih mahal dari uji coba sebelumnya dengan Rp15.000. Harga tersebut masih dalam kajian pemerintah untuk menentukan formulasi yang tepat. Jadi menu hari ini super lengkap dan tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita ingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Jadi kita ingin nanti ketika program ini dieksekusi, ini bisa berjalan dengan baik. Karena program ini adalah salah satu program yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa, orang tua murid. Terkait anggaran untuk tiap box makanan ini memang kita uji cobakan di harga yang berbeda-beda. Makanya tadi saya bilang ke Pak PJ Gubernur, Pak, ini termasuk yang paling mewah yang pernah saya lihat di angka 25.000. Kemarin kita uji cobakan 15.000. Menunya beda-beda. Sekali lagi ini masih uji coba. Kita masih membutuhkan masukan-masukan dari para guru, murid, orang tua murid, komite, teman-teman media. Jadi sekali lagi ini masih uji coba. Uji coba program ini masih terus dilakukan sebelum resmi dijalankan pada 2025 mendatang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Yudi Permada, iNews melaporkan.